atau 20 tahun terakhir ini mahasiswa Indonesia tidak jauh beda dengan anak-anak SMP. Ketua Senat Mahasiswa itu sama levelnya dengan rektor universitas. Dia sama seperti bupati, dia sama seperti gubernur, dia selevel dengan presiden bahkan. Artinya apa? Ketua Senat Mahasiswa itu punya kesempatan yang sama, punya peluang yang sama untuk mengubah keadaan. Seperti jika misalnya Anda punya jabatan seperti presiden, ketika Anda punya jabatan seperti senator, atau di Indonesia namanya anggota DPD, itu peluangnya besar, sama. Anda punya peluang dan diberi hak untuk mengubah keadaan. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa keberhasilan Orde Baru, saya mengatakan ini Orde Baru, kekuatan utama untuk melakukan hegemoni dan dominasi Orde Baru itu adalah NKK-BKK, normalisasi kampus. Artinya apa? Pada saat tahun 80-an, 90-an, Senat Mahasiswa itu sengaja untuk tidak diberdayakan. Artinya apa? Mahasiswa atau Senat waktu itu memang tidak ada gunanya. Anda jangan berpikir tahun 98 itu Senat Mahasiswa lah yang melakukan pergerakan. Tidak. Senat Mahasiswa, Dewan Mahasiswa itu datangnya akhir di tahun 98. 97, 96, 93 itu nggak ada gunanya sama sekali Senat Mahasiswa. Bahkan cenderung kita olok-olok, kita kirimin sempak bolong, kita kirimi cawet. Itu yang terjadi. Nah, sebenarnya pada tahun sekarang tidak jauh beda. Senat Mahasiswa tidak memiliki fungsi yang kuat untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Dan ini cerminan bahwa pemerintah Jokowi, rezim Jokowi memang dengan sengaja meninabubukkan mahasiswa, terutama organisasi mahasiswanya, yaitu termasuk ketua senatnya. Anda bisa bayangkan ada ratusan ketua senat di Indonesia dan bahkan menggulingkan rezim Jokowi aja tak mampu. Rocky Gerung berteriak-teriak setiap hari, tapi Anda tidak bisa mendengar, Anda tidak bisa mengorganisir diri. Jadi nggak ada gunanya ketua senat. Jadi Anda, rakyat ini berharap ketua senatnya keren, ketua senatnya melakukan perubahan, tapi tidak melakukan itu. Jadi, apakah kita pantas untuk memasukkan senat mahasiswa dan mahasiswa ini ke dalam tong sampah? Ya mungkin bisa jadi ya, bisa jadi tidak, kalau mereka segera berubah. Secara umum, mungkin ketua senat itu adalah cerminan mahasiswa itu sendiri. Setidak-tidaknya kita bisa menyimpulkan bahwa ketika ketua senatnya tidak memiliki kemampuan, anggota senatnya tidak membuat satu perubahan dalam atau kritis terhadap keadaan, artinya juga itu cerminan bahwa mahasiswa yang ada di dalam kampus itu juga tidak memiliki daya pikir kritis. Jadi saya nggak bisa membayangkan ada ribuan atau mungkin ratusan atau ribuan kampus di Indonesia dengan sifat berpikir yang tidak kritis. Apakah kita harus kritik rektornya, dosennya, atau mahasiswa itu sendiri? Atau memang keadaan dunia ini yang membuat kaum intelektual itu menjadi menara gading, atau setidaknya adalah orang dengan gelar tapi dengan gelar orang bodoh gitu. Jadi saya pikir tidak, karena di Amerika Latin, karena di Prancis, di Inggris, di Amerika, dan beberapa di negara lain mahasiswanya kritis. Yang saya melihat ya untuk sementara waktu, untuk 10 tahun atau 20 tahun terakhir ini mahasiswa Indonesia tidak jauh beda dengan anak-anak SMP. Bahkan saya bahkan membuat satu analisa yang paling tepat. Ada satu kawan saya mengatakan begini, kasihan anak-anak yang tidak sekolah. Justru saya kembalikan sekarang. Saya kasihan dengan anak-anak sekolah atau mahasiswa. Karena daya pikirnya justru dipampet. Daya pikirnya justru dibuat mandek.
dibuat eksklusif, dia tidak inklusif. Ada informasi tersedia banyak, tapi ketika Anda mengenyam pendidikan, Anda ada sebagian pola pikir, daya pikir mahasiswa atau anak-anak sekolah ini dicengkeram oleh apa namanya? Hegemoni. Apa itu hegemoni? Anda harusnya membaca apa itu hegemoni, apa itu dominasi dan sebagainya. Bagaimana populisme Jokowi, Prabowo itu akal sehat. Itu yang harusnya mulai kita sadari, baik sebagai organ sekolah, organ kampus, ataupun rakyat. Sudah saatnya kita tuh menghentikan korupsi mulai dari elit, dari istana sampai menghentikan elit yang ada di daerah, ASN, bupati, gubernur. Mereka berfoya-foya dan rakyat diam saja, hanya digunakan rakyat, UMKM, kegiatan-kegiatan petani itu untuk apa? Kamuflase mereka melakukan korupsi. Dan yang paling mengerikan adalah kita diam.